Hai Sobat Horor, welcome. 2 hari yang lalu, saya mendapat email dari seorang narasumber yang tidak ingin disebutkan nama aslinya. Beliau bekerja di salah satu rumah sakit desa, dan di sanalah suatu hal yang tidak lazim terjadi. So, bagaimanakah kejadiannya? Pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai. Sebelumnya, saya mohon maaf tidak dapat menyebutkan nama asli saya dan rumah sakit tempat saya bekerja. Karena kejadian yang akan saya ceritakan ini tidak lazim dan menyangkut nama baik sebuah rumah sakit. Jadi, di sini saya hanya akan menceritakan kejadiannya saja. Di tahun 2008, saya bekerja di sebuah rumah sakit desa sebagai sopir ambulan. Terkadang, saya dapat tugas memandikan jenazah. Gak sering sih, hanya di waktu tertentu saja. Biasanya pas ada petugas pemandian jenazah yang gak masuk, barulah saya yang turun tangan memandikan jenazah. Sebenarnya, tugas seorang pemandi jenazah tidak hanya memandikan jenazah utuh. Kadang ada pasien yang anggota tubuhnya diamputasi, dan potongan anggota tubuh tersebut juga harus dimandikan atau dicuci untuk nantinya dibawa oleh keluarga pasien lalu dikuburkan. Pasien tersebut biasanya mengalami pembusukan di bagian tertentu pada anggota tubuhnya, sehingga harus diamputasi. Atau ada juga pasien penderita diabetes yang lukanya nggak juga mengering, sehingga harus diamputasi biar nggak menjalar. Ya, kira-kira seperti itulah yang aku dengar dari temanku tentang amputasi. Jujur aja, saya sendiri pun belum pernah mencuci potongan anggota tubuh yang diamputasi. Sejauh ini hanya memandikan jenazah utuh saja. Awal cerita, pada malam itu hujan gerimis. Saya sampai rumah sakit sekitar jam 11 untuk mengembalikan mobil ambulan. Suasana udah sangat sepi. Niat awal saya setelah mengantar ambulan, ya pulang ke rumah. Tapi karena keadaannya hujan, saya pun mampir ke pos security sambil nunggu hujan reda. Kebetulan yang jaga posnya itu si Jamal, teman saya. Dia jaga pos sampai pagi katanya. Kami pun asik mengobrol sambil menyalakan sebatang rokok. Tiba-tiba saya ingat seragam dan handuk kecil saya yang ketinggalan di kamar pemandian jenazah. Karena beberapa hari lalu saya dapat tugas memandikan jenazah anak sekolah yang mengalami kecelakaan. Saat itu kondisi mayat terus-menerus mengeluarkan darah di bagian kepala, sehingga saya membersihkannya agak lama. Baju saya pun sampai terkena cipratan darah, dan baunya juga sudah gak enak lah. Jadi, saya sedikit membersihkan diri, cuci muka, lap badan, dan mengganti pakaian. Sampai-sampai pada saat meninggalkan ruangan, saya lupa untuk membawa baju kotor dan handuk saya itu. Singkat cerita, hujan mulai reda. Saya pun mematikan rokok sambil nanya teman saya si Jamal. "Mal, di kamar mandi jenazah masih ada orang nggak ya? Siapa ya yang tugas hari ini? Aku mau ambil bajuku nih yang ketinggalan, mumpung ingat." Temanku pun jawab, "Yang piket kayaknya si Rudi tuh. Aku sih dari tadi belum lihat dia lewat. Biasanya kalau dia pulang, aku pasti lihat dia lewat sini. Tapi coba aja, kamu cek langsung.
Siapa tahu dia memang belum pulang. Akhirnya, saya pun keluar pos berjalan kaki, melewati lorong samping rumah sakit. Setelah ketemu tangga, saya naik ke lantai 2 menuju ruang pemandian jenazah. Suasana rumah sakit saat itu sangat sepi, hening, ditambah cuaca yang dingin karena habis hujan. Akhirnya, saya pun sampai di depan pintu ruang pemandian jenazah. Nggak tunggu lama, saya pun mengetuk pintu itu. Kok agak lama dibukanya ya? Padahal posisi tempat pemandian jenazah itu dekat dari pintu. Dan ruangan pemandian pun gak luas. Cuma ada tirai yang di dalamnya ada balai tempat pembaringan jenazah. Saya sempat mikir, apa jangan-jangan gak ada orang ya? Tiba-tiba muncullah suara benda seperti besi jatuh ke lantai dari dalam ruangan. Entah semacam sendok atau apalah. Saya positive thinking dan yakin kalau di dalam memang masih ada orang. Saya pun memutuskan untuk mengetuk pintu itu lagi. Gak lama, pintu dibuka. Ternyata benar, si Rudy yang piket malam itu. Aku agak sedikit lega sih, setelah dari tadi aura di sekelilingku mulai gak enak. Tapi aku amat-amati wajah Rudy terlihat sedikit kesal. Mungkin kedatanganku agak mengganggu aktivitasnya. Ya entah lagi ngapain. Aku pun masuk ke dalam kamar pemandian jenazah. Sambil basa-basi ngajak ngobrol si Rudy yang dari tadi cuma diam. Wah, Rud, betah juga kamu di kamar jenazah. Aku mau ambil seragam sama handukku nih yang ketinggalan. Kemarin itu aku gantung di dekat samping keran. Nah, tiba-tiba Rudy menjawab ucapanku. Maklum mas, masih ada tugas bebersih. Mas, tunggu, saya ambilin saja. Terlanjur, aku buka tirai tempat pembaringan jenazah. Jancok! Karena kaget, aku sontak nyeletuk dengan bahasa yang gak layak untuk ditiru. Aku melihat potongan kaki amputasi dengan sedikit darah yang masih ada di sekitarnya. Harusnya sih, aku biasa saja, karena toh aku juga salah satu petugas yang suka memandikan jenazah, walaupun statusnya cabutan. Tapi sekali lagi, aku belum pernah memandikan potongan tubuh yang diamputasi, apalagi memandikannya di tengah malam begini. Karena dengar suara teriakanku tadi, Rudy pun menghampiri aku. Dari balik tirai dia bilang, "Ayo mas, sudah belum? Saya mau lanjut cuci kaki itu, karena rencananya kaki itu mau dibawa keluarga pasien besok pagi-pagi." Aku pun buru-buru memasukkan seragam dan handuk kecilku ke dalam tas. Karena gak enak sama Rudy yang dari tadi udah gak suka dengan kedatanganku. Tiba-tiba saja mataku tertuju ke lantai di samping balai. Di situ ada pisau lipat yang ukurannya kecil dan ada sedikit bercak darah di pisau itu. Mataku otomatis melihat ke arah potongan kaki itu lagi. Seketika perasaanku mulai gak karuan. Aku lihat posisi di bekas potongan kaki itu ada sedikit bagian yang terkoyak, seperti sudah sedikit terpotong dagingnya. Bentuk potongannya pun gak rata. Dan lagi-lagi temanku negur aku, tapi kali ini dia kayak udah bener-bener gak nyaman dengan keberadaanku. "Ayo mas, sudah belum? Saya juga mau pulang nih." Aku jawab, "Iya Ruth, udah selesai kok ini." Aku langsung keluar dari tempat itu tanpa basa-basi
melewati si Rudi yang berdiri di dekat tirai. Seluruh tubuhku rasanya merinding entah kenapa. Sepanjang jalan menuruni anak tangga, sampai keluar lorong rumah sakit, muncul macam-macam pertanyaan di benakku. Apa yang dilakukan si Rudi ya sama potongan kaki itu? Kalau cuma dicuci, kenapa harus ada pisau segala? Lalu, apa suara besi yang jatuh ke lantai itu pisau yang aku lihat di samping balai tadi? Tapi aku nggak boleh berprasangka buruk. Dia lebih ngerti dan lama bekerja sebagai tukang memandikan jenazah. Selang beberapa hari sejak malam itu, siang sekitar jam 2, aku sampai rumah sakit. Selesai dari mengantar jenazah di desa lain. Aku pun langsung menuju kamar jenazah untuk cuci muka dan bebersih. Karena nggak mungkin juga aku membersihkan diri di toilet rumah sakit. Sebagai petugas, aku merasa risih, khawatir akan mengganggu pasien atau pengunjung rumah sakit. Sampai di ruang pemandian jenazah, di sana sudah ada Rudi yang sedang membersihkan balai jenazah sambil bersiul. Sepertinya moodnya lagi bagus, gak seperti malam itu. Gak lama kemudian, ada petugas yang mengantar potongan tangan amputasi ke ruang pemandian jenazah. Petugas yang kurang kukenal itu bicara ke Rudi. Mas Rudi, keluarga dan pasien pemilik tangan ini sudah pulang. Salah satu keluarganya minta tolong agar tangan ini dicuci lalu dikuburkan. Dan ini ada amplop titipan dari keluarga pasien sebagai tanda terima kasih. Si Rudi jawab, "Oh iya, tenang saja, beres." Aku yang sedang mencuci muka dengan posisi membelakangi Rudi cuma bisa dengar percakapan mereka. Selesai mencuci muka, aku menoleh ke belakang. Petugas itu udah pergi. Aku lihat Rudi cukup sibuk memasukkan potongan tangan itu ke dalam plastik kresek. Aku tanya, "Loh, Rud, gak kamu cuci dulu tangan itu? Mau kamu kemanakan potongan tangan itu?" Dia jawab dengan santai, "Mau dicuci dan dikuburkan di dekat rumah kontrakanku, Mas. Kebetulan, di belakangnya ada tanah kosong." Aku mulai bingung. Sejak kapan ada potongan amputasi dibawa pulang oleh petugas? Ini sudah menyalahi aturan rumah sakit kalau dilakukan tanpa izin. Karena biasanya potongan amputasi diurus dan dibawa oleh pasien atau keluarganya. Aku benar-benar bingung dan gak ngerti sama anak itu. Tapi ya sudahlah, posisinya keluarga pasien juga sudah menyerahkan tangan itu untuk dikuburkan oleh Rudi. Sehari setelah itu, malam pukul 11.30, aku duduk merokok bareng 2 orang security di pos. Harusnya aku sudah pulang ke rumah dari jam 10 malam tadi. Tapi pikiranku lagi mumet karena ada sedikit masalah dengan istriku di rumah. Sehingga aku memutuskan untuk menghindar dan bermalam saja bergadang dengan security di rumah sakit. Tiba-tiba, Rudi datang dari arah luar pagar rumah sakit, membawa 2 kantong plastik berisi gorengan. Satu plastik itu, dia berikan untuk kami yang sedang asik mengobrol. "Mas, ayo monggo gorengannya nih, mumpung masih panas." Begitu kata Rudi, sambil ngasih plastik berisi gorengan tersebut. Lanjut, dia pun bertanya padaku, "Loh, Mas, kamu bukannya jadwal sampai jam 10 sudah pulang? Tumben." Aku pun jawab, "Biasa, Ruth. Lagi agak mumet di rumah. Gak kayak kamu yang masih bujang, masih belum ada persoalan keluarga." Gak kusangka, Rudi menawarkan aku untuk menginap di kontrakannya malam itu. Dia bilang, "Ya sudah, Mas. Ikut pulang sama aku aja, istirahat di kontrakanku." Aku pun tidak menolaknya, karena jujur saja,
antara pikiran dan badanku ini memang sama-sama lagi butuh istirahat. Akhirnya, Rudi pun menyalakan motornya. Di perjalanan di atas motor, Rudi diam 1000 bahasa. Aku pun diam. Sejujurnya, aku melihat sosok Rudi ini seperti memiliki dua kepribadian. Kadang-kadang, dia terlihat sangat ramah. Terkadang, tampak seperti orang yang antipati dan emosional. Gak lama kemudian, sampailah kami di rumah kontrakan Rudi. Tempatnya seperti gubuk tua. Di kanan kirinya ada pohon-pohon yang begitu rimbun. Setelah masuk ke dalam rumah itu, aku melihat di sisi kiri hanya ada satu kamar tanpa pintu yang hanya ditutup oleh tirai. Dan jika kita melewati pintu kamar itu, kita akan bertemu dengan pintu yang terbuat dari bambu. Kata Rudi, itu pintu dapur menuju kamar mandi. Takut-takut kalau aku mau ke kamar kecil. Rudi pun membuatkanku minuman. Kami duduk mengobrol sebentar, lalu sekitar pukul 1.30, kami pun memutuskan untuk tidur. Rudi mengajak aku tidur di kamarnya, sedangkan aku memilih tidur di bangku panjang yang terbuat dari kayu yang ada di depan kamar Rudi. Baru saja aku merebahkan diri, tiba-tiba kok seperti ada bau busuk bangkai. Entah dari mana asalnya. Baunya hanya sepintas. Terkadang bau itu muncul, terkadang hilang. Aku pikir, mungkin ini bau busuk yang berasal dari bangkai tikus. Tapi makin kesini, kok baunya agak beda ya. Seperti bau busuk yang bercampur dengan bau amis. Tapi ya sudahlah, aku sedang agak malas untuk berpikir. Mataku juga sudah agak mengantuk. Tapi sebelum tidur, rasanya kurang srek kalau belum ke kamar kecil untuk sekedar cuci muka dan mencuci kaki. Aku pun segera menuju pintu dapur yang terbuat dari bambu. Setelah masuk, ternyata agak luas juga ya. Di sebelah kanan, ada meja kayu yang di atasnya ada kompor dan alat-alat memasak. Di sisi kiri, ada kamar mandi yang di depan kamar mandi itu ada tempat seperti tempat mencuci baju atau mencuci piring. Terlihat ada 2 buah ember di sana dan ada 1 piring bekas makan yang di atasnya masih ada sisa-sisa tulang. Nggak pakai lama, aku pun masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil dan mencuci muka. Kamar mandi itu penutupnya hanya menggunakan tirai yang berwarna biru gelap. Setelah ada di dalam kamar mandi, aku baru saja menutup tirai itu. Kok bau busuk dan bau amis tadi langsung muncul ya? Dan kali ini baunya makin nyengat. Aku positive thinking. Mungkin ini bau pakaian kotor yang udah kelamaan gak dicuci. Atau bangkai tikus yang memang ada di sekitar kamar mandi. Tapi yang lebih nyengat baunya di sini, ya bau amisnya itu. Dan selagi aku buang air kecil, mataku tertuju sama plastik hitam yang ada di pojokan kamar mandi. Karena selain itu, gak ada barang-barang lain di dalam kamar mandi. Cuma ada 1 ember air, gayung, dan ember kecil berisi peralatan mandi. Selesai buang air kecil, aku yang masih penasaran mulai mendekati plastik itu. Aku pegang-pegang isi plastik itu dari luar. Di situ aku sudah bisa menyimpulkan, plastik ini berisi sesuatu seperti daging. Tapi daging apa di dalamnya? Aku belum bisa menyimpulkan. Mungkin semacam ikan besar, tapi rasanya nggak serk kalau belum melihat langsung isi di dalam plastik. Walaupun bau busuk dan amisnya itu udah hampir bikin aku nggak kuat nahan muntah. Karena aku udah semakin penasaran, aku pun membuka isi plastik hitam itu. Bungkusan tersebut
Sepertinya dibungkus oleh plastik yang berlapis-lapis. Aku pun membukanya satu persatu. Setelah plastik kelima yang terakhir aku buka, aku syok gak percaya kalau isinya itu potongan tangan pasien yang sedikit terendam oleh genangan air darah. Yang kali ini baunya sudah berhasil bikin aku muntah. Sekali lagi, aku masih gak percaya di depanku ada potongan tangan amputasi yang tempo hari sudah diamanatkan ke Rudy untuk dikuburkan. Kok bisa ya masih ada di sini? Kondisi potongan tangannya pun udah gak karuan. Tangan amputasi yang dipotong utuh dari siku sekarang sudah terpotong lagi menjadi dua. Potongan itu di bagian pergelangan tangan. Posisi jari-jarinya pun sudah tinggal ibu jari. Kakiku lemas dan pikiranku semakin kacau. Kenapa ini gak dikuburkan? Kenapa jari-jari tangan ini sudah gak ada? Benar-benar ada yang gak beres dengan Rudy. Kali ini, aku sudah kehilangan cara untuk tetap berpikir positif. Aku bungkus kembali plastik itu. Aku biarkan semua tetap terlihat seperti semula. Aku keluar dari kamar mandi itu dengan langkah kaki yang masih sedikit lemas. Aku tutup tirai itu agar bau busuk dan amisnya gak menyebar. Aku mencuci kakiku dengan air dari ember yang ada di depan kamar mandi. Sambil pandanganku mengecek ke arah sekitar, aku pun kembali melihat piring berisi sisa tulang yang ada di dekat kakiku. Tulang-tulang yang ada di piring itu, setelah aku perhatikan dari dekat, kok bentuknya agak aneh. Apa iya ini tulang dari jari-jari tangan amputasi itu? Aku sudah yakin memang ini ada kaitannya. Aku belum pernah lihat ada tulang hewan yang biasa kita makan yang bentuknya seperti ini. Entahlah, rasanya aku sudah mulai gak nyaman untuk lanjut tidur di kontrakan Rudy. Rasanya seperti sedang ada di tempat tinggal orang yang mengerikan. Kenapa tangan itu gak dikuburkan? Pertanyaan itu muncul lagi. Dan kenapa tangan itu dipotong lagi menjadi dua bagian? Apa terlalu sadis kalau aku menganggap si Rudy ini memang doyan makan potongan daging amputasi? Hari sudah hampir subuh. Kurang lebih sekitar jam 3-an saat itu, aku cuma duduk di bangku depan kamar Rudy. Aku mulai takut terhadap Rudy yang jelas-jelas menyimpan potongan tangan amputasi di rumahnya. Dia pun memotongnya lagi menjadi dua. Astaga, aku mulai ketakutan dan memutuskan untuk pulang, walaupun keadaannya masih sangat gelap. Aku berjalan kaki sambil berharap semoga di ujung jalan raya masih ada angkot yang biasa keluar subuh untuk ngangkut orang-orang yang mau ke pasar. Selang sehari setelah pulang dari kontrakan Rudy, aku sibuk mengantar jenazah keluar desa. Perjalanan memakan waktu hampir seharian, dan keesokan harinya ba'da maghrib, aku menaiki tangga lantai 2 rumah sakit untuk berniat mengembalikan kunci ambulan ke ruang petugas karena sudah waktunya aku pulang. Di tangga itu, aku merasa di belakangku seperti ada suara langkah kaki yang juga sedang menaiki tangga. Aku nengok dan ternyata itu Rudy. Entah kenapa, rasanya seperti agak takut aku melihat dia. Aku mempercepat langkah kakiku menaiki tangga itu. Dia pun mempercepat langkahnya, seperti ingin menghampiri aku. Aku pun sampai di lantai atas sambil berjalan dan menengok ke belakang arah tangga. Rudy berhenti di tangga. Dia diam, berdiri, sambil menatapku dengan tatapan mata yang tajam. Apa jangan-jangan dia sudah tahu kalau aku melihat potongan tangan yang dia simpan di dalam kamar mandi rumahnya? Setelah pertemuan itu, selama berhari-hari, aku tidak melihat dia lagi di rumah sakit. Menurut teman-teman lain, Rudy izin tidak masuk karena sakit. Dia demam dan sudah 4 hari berturut-turut.
Ada juga yang menyampaikan Rudy demam juga muntah-muntah darah. Ada juga yang menceritakan Rudy itu orang yang sedang menuntut ilmu hitam. Entahlah mana yang harus aku percaya. Yang pasti, semua kabar itu bukan kabar yang baik. Sampai akhirnya, aku dapat kabar terakhir dari temanku yang security. Kalau Rudy sudah meninggal dunia kemarin sore. Mendengar kabar itu, aku pun mengurungkan niat untuk melaporkan pada pihak rumah sakit atas tindakan Rudy yang menyimpan dan membawa pulang potongan tangan pasien karena posisi beliau yang sudah almarhum. Sampai terakhir tahun 2011 saya bekerja di rumah sakit itu, tidak ada satupun orang yang saya beritahu tentang kejadian ini. Kalau saat itu saya melapor pada pihak rumah sakit, pihak berwajib, dan media, pasti kejadian ini sudah geger. Saat ini, saya hanya berharap semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan menerima seluruh amal ibadah almarhum teman saya. Well, Sobat Horor, sekian kisahnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share apabila kalian menyukai video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.